Malam di rumah sakit selalu punya cara sendiri untuk membuat siapapun merasa kecil dan tak berdaya. Bau obat yang menusuk hidung, lorong panjang dengan lampu putih redup, serta suara langkah kaki yang menggema seolah tak pernah benar-benar sendiri. Di tempat inilah, antara hidup dan mati, banyak kisah berhenti, dan sebagian lain justru dimulai. Tak semua jenazah yang terbaring di ruang pemulasaraan datang dengan kisah yang jelas. Ada yang ditemukan tanpa identitas, ada yang meninggal mendadak tanpa riwayat sakit, dan ada pula yang wajahnya masih menyimpan ekspresi ketakutan, seakan ia melihat sesuatu tepat sebelum napas terakhirnya diambil. Para petugas sudah terbiasa melihat kematian, tapi ada satu aturan tak tertulis yang selalu mereka pegang. Jika jenazah datang di malam hari, jangan banyak bertanya. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Seorang pasien dibawa masuk setelah dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD. Tidak ada keluarga yang mengantar, hanya selembar formulir dengan tanda tangan dokter jaga. Wajah jenazah ditutup kain putih, tubuhnya kaku, dingin, dan sunyi, terlalu sunyi untuk seseorang yang baru saja meninggal beberapa menit lalu. Dua petugas pemulasaraan saling berpandangan sebelum mulai bekerja. Jam dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Waktu yang sering disebut sebagai jam rawan oleh mereka yang sudah lama bekerja di sana. Udara di ruangan terasa lebih berat dari biasanya. Dan entah kenapa, lampu di sudut ruangan berkedip pelan, seolah tak ingin menyala sepenuhnya. Air mulai disiapkan, kain dibuka perlahan, dan saat tangan pertama menyentuh kulit jenazah itu, tidak ada yang menyangka bahwa malam tersebut akan menjadi malam yang tak pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Karena beberapa detik kemudian, sesuatu yang seharusnya sudah mati, mulai bergerak. Awalnya hanya getaran kecil, hampir tak terasa. Seperti refleks otot yang biasa terjadi pada tubuh yang baru saja kehilangan nyawa. Salah satu petugas sempat menghentikan gerakannya, menatap tangan jenazah itu cukup lama, lalu menggeleng pelan, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma sugesti, pikirnya. Namun getaran itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Jari tangan jenazah perlahan menekuk, seolah mencoba menggenggam udara kosong. Air yang mengalir dari gayung terhenti. Ruangan mendadak sunyi. Terlalu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar seperti pukulan palu di kepala mereka. Petugas yang lebih muda mundur selangkah. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar menahan teriakan. "Jangan lihat. Lanjutkan saja," bisik petugas senior. Meski suaranya sendiri terdengar ragu. Saat kain putih kembali diangkat untuk membersihkan bagian dada, mata jenazah itu terbuka. Bukan terbuka lebar, tapi cukup untuk memperlihatkan tatapan kosong yang tidak fokus, seolah matanya melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Dari mulutnya keluar suara lirih, seperti tarikan napas yang tertahan terlalu lama. Petugas senior terjatuh terduduk. Ia tahu persis, paru-paru itu seharusnya sudah tak lagi bekerja. Lampu ruangan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara tubuh bergeser di atas meja stainless. Bunyi logam beradu, diikuti desahan pelan, semakin jelas, semakin dekat. Saat lampu menyala kembali, jenazah itu sudah duduk. Kain putih terjatuh ke lantai, memperlihatkan wajah pucat dengan bibir membiru yang perlahan membentuk senyum. Senyum yang bukan milik orang hidup. Dan saat itu juga, terdengar suara dari mulutnya, parau, berat, dan asing. Mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Aku belum selesai." Kata-kata itu masih menggantung di udara ketika seluruh ruangan pemulasaraan mendadak terasa menyempit. Petugas muda berlari ke pintu, tapi gagang pintu tak bisa digerakkan. Terkunci dari luar, atau mungkin dari dalam. Di belakang mereka, jenazah itu menurunkan kakinya ke lantai, berdiri dengan gerakan patah-patah seperti tubuh yang lupa cara berjalan. Langkah pertamanya meninggalkan jejak air bercampur darah di lantai putih. Setiap langkah disertai suara tulang berderak, membuat bulu kuduk berdiri. Mulutnya masih tersenyum, tapi matanya bergerak liar, menatap setiap sudut ruangan seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Alarm monitor di ruang sebelah tiba-tiba berbunyi. Disusul teriakan perawat dari lorong. Lampu-lampu rumah sakit berkedip serempak, lalu satu persatu padam.
menyisakan cahaya merah darurat yang membuat lorong terlihat seperti terendam darah. Dari kejauhan terdengar suara ranjang didorong sendiri. Pintu kamar pasien terbuka dan tertutup tanpa ada yang menyentuhnya. Jenazah itu berjalan keluar. Setiap kali ia lewat, pasien-pasien di kamar mendadak kejang. Monitor jantung mereka melonjak tak normal. Beberapa menangis histeris, menunjuk ke arah pintu sambil berteriak bahwa ada orang hitam berdiri di belakang jenazah itu. Sosok tinggi dengan wajah samar yang selalu menempel di punggungnya. Di ruang perawat, CCTV mulai rusak satu persatu. Namun sebelum mati total, layar sempat memperlihatkan sesuatu yang membuat satpam tak sanggup menatap lama. Di setiap pantulan kaca, jenazah itu tidak sendirian. Ada banyak tangan keluar dari bayangannya, menjulur, merayap di dinding, di langit-langit, mengikuti langkahnya ke seluruh rumah sakit. Lift berhenti di setiap lantai tanpa dipanggil. Pintunya terbuka, memperlihatkan lorong kosong, lalu suara langkah kaki basah keluar dari dalamnya. Di lantai anak-anak, terdengar suara tawa kecil yang berubah menjadi tangisan. Di ICU, satu pasien dinyatakan meninggal tepat saat jenazah itu melintas di depan kamarnya. Petugas senior akhirnya sadar, ini bukan kebangkitan, ini adalah penagihan. Nama pasien itu kembali teringat, jenazah tanpa keluarga, tanpa riwayat jelas. Ia meninggal dengan organ lengkap, tapi ternyata membawa sesuatu yang sudah lama menempel di jiwanya. Sesuatu yang tidak mau dilepaskan begitu saja. Dan rumah sakit malam itu menjadi tempat terakhirnya menyelesaikan urusan. Saat azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, jenazah itu berhenti di tengah lorong utama. Ia menoleh ke arah kamera CCTV yang masih hidup satu-satunya, menatap lurus seolah tahu sedang diperhatikan, lalu berbisik pelan. Satu lagi, belum ikut. Dan sejak malam itu, rumah sakit tersebut tak pernah lagi membuka layanan malam penuh. Karena setiap pukul 2.47, monitor jantung di lorong pemulasaraan masih berbunyi sendiri. Bisikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Meski azan subuh sudah selesai, suasana rumah sakit tetap gelap dan berat, seolah malam menolak pergi. Beberapa perawat memilih berdiam di musala, menangis dalam diam, sementara satpam berjaga tanpa berani berpindah pos. Tak satu pun dari mereka berani memastikan apakah jenazah itu masih berada di dalam gedung, atau sudah menyatu dengan bangunan itu sendiri. Di ruang pemulasaraan, air bekas pemandian berubah keruh pekat. Di lantainya muncul bekas telapak kaki yang bukan milik manusia, panjang, kurus, dengan jari-jari yang terlalu banyak. Setiap kali petugas mencoba membersihkannya, jejak itu kembali muncul, mengarah ke pintu belakang rumah sakit yang langsung terhubung dengan kamar jenazah lama yang sudah bertahun-tahun tak digunakan. Pasien baru mulai berdatangan pagi itu. Aneh ya, banyak dari mereka mengeluh hal yang sama, merasa seperti dipanggil. Mereka mendengar suara seseorang memanggil nama lengkap mereka dari lorong, dari balik tirai, bahkan dari dalam lemari penyimpanan alat medis. Ketika dipastikan, tidak ada siapapun di sana. Hanya bau air tanah dan besi karat yang menusuk. Di lantai 3, seorang dokter jaga mendadak pingsan. Sebelum tak sadarkan diri, ia sempat berteriak bahwa ada pasien dengan wajah pucat duduk di ujung ranjangnya, meminta dimandikan ulang, sambil memperlihatkan bekas jahitan di dadanya yang masih basah. Ketika diperiksa, dokter itu ternyata menyebutkan ciri-ciri yang sama persis dengan jenazah malam tadi. Sementara itu, CCTV yang sempat mati mulai hidup sendiri. Rekaman memperlihatkan lorong-lorong kosong, lalu satu persatu sosok berdiri menghadap kamera. Semua mengenakan pakaian pasien, semua basah, semua diam, dan di detik terakhir sebelum rekaman terputus, terlihat satu sosok tanpa kepala berdiri paling depan, seolah sedang menunggu perintah. Petugas senior mulai menghitung. Jumlah pasien yang meninggal sejak malam itu tidak wajar. Terlalu cepat. Terlalu berurutan, seolah seseorang sedang menyusun daftar, dan rumah sakit hanya menjadi tempat persinggahan sementara. Mereka sadar, teror ini belum mencari jalan keluar, melainkan sedang mencari kelengkapan. Pagi akhirnya benar-benar datang, tapi rumah sakit itu tak pernah kembali seperti semula. Cahaya matahari yang menembus jendela kaca hanya memperlihatkan betapa lelahnya bangunan tersebut menanggung sesuatu yang tak kasat mata.
Para petugas yang bertahan malam itu satu persatu dipulangkan. Bukan karena jam kerja selesai, melainkan karena tak ada lagi yang sanggup berdiri tanpa gemetar. Jenazah yang seharusnya menjadi pusat dari semua teror, menghilang. Meja pemulasaraan kosong. Tidak ada kain putih. Tidak ada sisa air. Bahkan catatan administrasinya pun lenyap. Seolah pasien itu tak pernah tercatat dalam sistem. Namun hilangnya tubuh itu justru membuat ketakutan tumbuh lebih besar. Karena sesuatu yang pergi tanpa jejak jarang benar-benar pergi. Hari-hari berikutnya, rumah sakit tetap beroperasi. Tapi setiap malam, tepat pukul 2.47, kejadian-kejadian kecil mulai terulang. Monitor jantung berbunyi sendiri, pintu ruang jenazah terbuka pelan. Air mengalir dari keran yang tidak disentuh, dan bau tanah basah kembali menyebar. Sama seperti malam pertama jenazah itu dimandikan. Beberapa pasien mengaku bermimpi sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di ruangan putih tanpa pintu, melihat sosok basah berdiri membelakangi mereka. Saat sosok itu menoleh, wajahnya selalu berbeda. Kadang wajah mereka sendiri, kadang wajah orang yang mereka cintai. Setiap kali mimpi itu berakhir, satu pasien lain dinyatakan meninggal keesokan harinya. Manajemen rumah sakit mencoba menutupi semuanya. CCTV diganti, lorong dicat ulang, ruang pemulasaraan lama ditutup permanen. Tapi ada satu hal yang tak bisa mereka hapus, rekaman suara dari satu kamera yang rusak. Dalam rekaman itu, terdengar suara air, napas berat, dan bisikan berulang-ulang. Belum bersih. Beberapa bulan kemudian, seorang petugas senior mengundurkan diri. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan tertulis yang tak pernah dipublikasikan. Ia menulis bahwa jenazah itu sebenarnya tidak pernah mati di rumah sakit. Tubuhnya sudah lama menjadi bagian dari sebuah ritual, dan kematiannya hanyalah awal dari pemindahan. Rumah sakit hanyalah tempat persinggahan, tempat di mana sisa-sisa yang menempel pada tubuhnya dilepaskan dan disebarkan. Kini, jika kamu berada di rumah sakit saat malam terlalu sunyi, dan mendengar suara air mengalir dari arah ruang jenazah, jangan mendekat. Karena mungkin, bukan jenazah yang ingin dimandikan, melainkan giliranmu.